Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman dengan NIM 2113614 yang pada sekarang ini saya akan mempresentasikan materi geografi tanah. Apa itu geografi tanah? Geografi tanah. Geografi tanah merupakan cabang ilmu geografi yang mengkaji persebaran satuan-satuan tanah di permukaan bumi. Sifat dan karakteristik satuan-satuan tanah yang menyelimuti permukaan bumi dan pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Yang pertama, kita akan membahas pedologi dan endapologi. Pengertian pedologi dan endapologi. Yang pertama, pedologi. Secara etimologi, pedologi berasal dari bahasa Yunani, yakni pedon yang berarti tanah serta logos berarti pengetahuan. Maka dapat diartikan jika pedologi ialah pengetahuan atau ilmu yang mempelajari tentang tanah. Kajian pedologi, ilmu yang mempelajari seluruh aspek tanah, peran organisme, karakter tanah, deskripsi, serta pemetaan tanah dan asal-usul pembentukan tanah. Yang kedua yaitu kajian endapologi. Salah satu dari dua cabang utama ilmu tanah yang mempelajari peran tanah sebagai pendukung kehidupan, terutama tumbuhan. Contoh, dalam bidang pertanian. Yang kedua, kita akan membahas komponen utama tanah. Komponen utama tanah. Yang pertama yaitu batu. Batu bahan padat yang terbentuk secara alami dan tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai macam. Yang kedua, udara. Rongga udara di dalam tanah dapat terbentuk akibat aktivitas organisme di dalam tanah. Yang ketiga, humus. Memiliki sifat gembur dan memiliki banyak pori-pori hingga timbul adanya rongga udara di bawah tanah. Yang keempat, air. Air yang ada di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses regenerasi akar dan pertumbuhan tumbuhan. Berikut ini persentase komponen utama tanah. Udara dan air memiliki persentase 25% dalam tanah. Mineral memiliki persentase 45% dalam tanah. Dan ini gambaran dari persentase komponen tanah. Udara dan air 25%, organik 5%, dan mineral 45% dalam tanah. Yang ketiga, faktor pembentuk tanah. Yang pertama, organisme. Pertama, yaitu akar tumbuhan yang menyebabkan faktornya. Yaitu meskipun hidupnya di dalam tanah, sebenarnya akar ini kuat bisa menghancurkan batuan di dalam tanah. Selain itu, akar juga mengandung zat kimia yang mana bisa membentuk tanah itu sendiri. Yang kedua faktornya yaitu mikroba. Mikroba yang biasa disebut dengan bakteri pembusuk. Jadi, mikroba ini punya jam kerja. Kalau cuaca lagi di angka 25 derajat Celcius, maka dia bakal langsung membantu pembusukan organisme yang sudah mati, seperti tumbuhan sampai akhirnya membentuk tanah. Yang kedua yaitu iklim. Kalau cuaca siang lagi panas, batu-batuan sebenarnya bisa menguai dan ukurannya besar. Sedangkan kalau cuaca dingin waktu malam, batuan itu pada menyusut. Jadi, mereka setiap hari ukurannya membesar dan mengecil. Juga tergantung cuaca. Lama-kelamaan, si bebatuan area luarnya bisa retak dan pecah sampai ke bentuk tanah. Curah hujan juga gitu. Di tempat yang lebih sering kena air, kesempatan terbentuk jadi tanahnya juga semakin besar. Soalnya, air hujan mengandung zat kimia, bertemu sama tanah bagian dalam yang punya zat kimia. Jadi, makin cepat bentuknya itu tanah. Yang ketiga, relief atau kenampakan alam. Gak asing sama dataran tanah yang tinggi atau curam dan datar. Nah, bentuk dataran ini
juga jadi faktor pembentuk tanah. Kalau tanahnya datar, maka pelapukan juga akan semakin cepat dan bisa membentuk tanah. Sedangkan dataran yang curam, pelapukannya itu semakin lama atau tipis. Yang keempat, waktu. Kalau terbentuknya tanah, itu tergantung jenis batunya. Kalau batu sedimen yang mempunyai mineral tidak keras, cepat kebentuk jadi tanahnya. Beda kalau sama batu beku dan metamok yang punya mineral keras. Kebentuk tanahnya butuh waktu yang cukup lama. Selain itu, daerah dengan iklim tropis juga membantu lebih cepat biar tanah bisa kebentuk. Yang keempat, proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah. Yang pertama yaitu pelapukan batuan. Proses pelapukan batuan terjadi ketika batuan hancur secara fisik, kimiawi, dan biologis. Proses ini biasanya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Faktor yang mempengaruhinya adalah cuaca, suhu, dan tekanan dalam batu itu sendiri. Proses pelapukan batuan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fisik, kimiawi, dan biologis. Yang pertama kita akan membahas pelapukan fisik. Pelapukan fisik terjadi karena hancurnya material batuan yang tidak mengubah struktur kimiawinya. Proses ini biasanya dipengaruhi oleh iklim dan cuaca yang sangat ekstrim. Pada proses ini, batuan akan hancur menjadi partikel yang lebih kecil. Yang kedua, pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi terjadi karena perubahan struktur kimiawi di dalam batuan. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kondensasi metan dan sulfur yang akhirnya menciptakan efek korosif pada batuan. Yang ketiga, pelapukan biologis. Pelapukan biologis adalah penyempurna yang menjadikan butiran batu menjadi sesuai dengan sifat tanah. Pelapukan biologis terjadi karena pengaruh aktivitas makhluk hidup dan faktor alami. Yang kedua yaitu pelunakan struktur tanah. Saat batuan telah berubah menjadi partikel yang lebih kecil, batu ini perlahan akan terkikis hingga mengalami pelunakan. Proses ini kemudian disebut sebagai proses pelunakan struktur tanah. Air dan udara berperan mengikis batuan kecil dengan cara melewati celah-celah batuan tersebut. Dalam prosesnya, rongga-rongga dalam batuan akan terbentuk. Kemudian, rongga ini akan menjadi tempat hidup bagi mikroorganisme seperti mikroba dan lumut. Ini terjadi seperti di daerah persungaian. Di sungai, terdapat batu yang terkikis oleh air. Yang ketiga, tumbuhnya tanaman perintis. Batuan yang telah melewati proses pelunakan akan ditumbuhi tanaman perintis. Tanaman ini ukurannya lebih besar daripada lumut. Tanaman sudah memiliki akar yang bisa masuk melalui celah batuan. Tumbuhnya tanaman perintis disebabkan karena adanya unsur air yang melimpah di dalam batuan lunak. Tanaman ini akan menghasilkan asam humus yang kemudian mengalir ke celah batuan. Kemudian, asam humus akan membuat batuan lunak menjadi lapuk, sempurna, hingga berbentuk tanah. Proses ini biasanya disebut sebagai pelapukan biologis. Yang keempat, penyuburan tanah. Penyuburan tanah, batuan yang sudah lapuk sempurna akan mendapatkan bahan organik dari organisme yang tumbuh di atasnya. Tanah akan mengalami proses pengemburan sehingga mampu menghasilkan unsur hara dan air. Selanjutnya, tanah akan menjadi subur dan dapat ditumbuhi berbagai macam organisme. Seperti tanah di pedesaan, yaitu yang mengandung unsur tanah humus yang dapat ditumbuhi oleh tumbuhan seperti cabai, wortel, dan brokoli. Sekian dari
presentasi saya pada sekarang ini. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.